warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya puasanya pada jam-jam rawan kali ini nih, apalagi dalam keadaan yang berpuasa nih Kak Erwin ya. Iya. Mungkin kawan pajak banyak yang sedang bekerja atau sedang beraktivitas. Kami akan temani ya Ya. Kak Erwin dalam acara kali ini. Baik, kawan pajak, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan pajak yang menjalankan ibadah puasa sampai dengan nanti di hari kemenangan diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya Kak Erwin ya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa kembali bersama saya Dita dan rekan saya Erwin. fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 dalam kanal Lintas, yaitu sebuah kanal dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 yang menyediakan informasi perpajakan terkini. Nah, kawan pajak, pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu topik perpajakan, yaitu layanan administrasi perpajakan dalam Kortex. Baik, Kak Erwin dan juga kawan pajak, Ya. seperti yang kita ketahui bersama ya, kawan pajak, bahwa sistem Kortex telah diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Nah, tentunya ada beberapa proses bisnis yang berubah ya dalam pelaksanaan hak dan juga kewajiban perpajakannya. Nah, tidak dapat dimungkiri nih bahwa kita berharap berbagai macam perbaikan terus dilakukan oleh Direktorat Ya, Jenderal Pajak ya betul. untuk menyempurnakan sistem yang baru ini. Nah, kawan pajak, pada episode kali ini kita akan fokus pada salah satu proses bisnis, yaitu proses bisnis layanan perpajakan. Nah, ketika dulu nih Kak Erwin ya, Ya. sebelum berlakunya Kortex, ketika kita berbicara tentang layanan administrasi perpajakan, maka kawan pajak bisa membuka ataupun mengakses melalui DJP online. Nah, sekarang mulai 1 Januari tahun 2025, mulai tahun pajak 2025 kita beralih ke Kortex nih, Ya. Kak Erwin ya, Ya. untuk pelaksanaan di layanan administrasi perpajakan. Nah, kira-kira nih ruang lingkup ataupun cakupan dari proses bisnis layanan perpajakan itu apa saja, Kak Erwin? Oke, ya Kak Dita. Jadi sebenarnya kita harus menjelaskan dulu ya bahwa memang proses bisnis layanan administrasi layanan perpajakan ini, Probis layanan perpajakan itu mencakup mengenai penyedia informasi, edukasi, dan layanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak ataupun non wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, Baik. untuk ruang lingkupnya sendiri ada 3 Kak Dita. Apa saja tuh, Kak Erwin? Nah, ada layanan administratif, ada layanan interaktif, dan layanan edukasi. Oke. Nah, dengan adanya beberapa ruang lingkup tersebut, tentunya kan diharapkan ada manfaat jadi yang dengan adanya proses bisnis layanan perpajakan ini ya Kak Dita ya. Betul. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja ya Kak Dita? Nah, manfaatnya ada beberapa nih Kak Erwin Oke. ya. Yang pertama adalah satu pintu nih Kak Erwin. Karena dalam layanan perpajakan itu mencakup satu pintu yang terdiri dari 3 tadi ya. Ada layanan administrasi, kemudian layanan interaktif, dan juga layanan edukasi. Nah, kemudian yang kedua Kak Erwin adalah universal. Artinya bisa diakses oleh wajib pajak dan juga non wajib pajak. Nah, Oke. selanjutnya manfaatnya adalah terintegrasi Kak Erwin. Ya. Karena terintegrasi dengan proses bisnis yang lain, sehingga bisa memudahkan kawan pajak untuk melakukan pengecekan ataupun pelacakan atas Ya. riwayat dari Oh, permohonannya. oke. Betul. Kemudian yang terakhir itu adalah kemudahan akses, karena bisa diakses melalui portal wajib pajak atau hal ini kita sebut Kortex ya, sehingga memudahkan kawan pajak untuk melaksanakan ataupun melakukan permohonan layanan perpajakan. Oke. Seperti itu. Jadi memang sekarang karena proses layanan perpajakan ini dilakukan di Kortex, jadi semuanya kalau dulu ya waktu kita ngajukan di DJP online kan ada beberapa kanal ya Kak Dita ya. Betul, Waktu kita betul. sempat membahas pemindah bukuan kalau nggak salah kan, itu betul, ada 3 betul. kanal ya di situ. Nah kalau yang di sini di Kortex hanya dari satu pintu saja kita bisa memanfaatkan beberapa layanan administrasi ya Kak Dita. Betul, betul sekali Kak Erwin. Oke, jadi memang kawan pajak dengan adanya Kortex memang diharapkan bisa lebih mempermudah lagi ya, Ya. untuk menggunakan layanan perpajakan ini. Oke, nah sebelumnya kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada 3 ruang lingkup proses bisnis layanan perpajakan ya. Namun pada kali ini kita hanya akan membahas satu ruang lingkup saja, yaitu mengenai layanan administrasi perpajakan. Ya. Nah, layanan administrasi sendiri itu digunakan untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan,
menerima laporan produk layanan administratif, misalnya KSPP, SKP, SKD, dan yang lainnya. Oke. Nah, kawan pajak sendiri itu dapat mengajukan permohonan layanan administrasi perpajakan melalui portal wajib pajak atau Kortex di menu layanan wajib pajak bagian layanan administrasi, Kak Dita. Oke, berarti memang ada menu tersendiri ya Kak Erwin ya? Iya, betul. Nah, kira-kira hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kawan pajak itu apa saja nih Kak Erwin sebelum mengakses ataupun bisa membuka di layanan administrasi perpajakan ini? Oke, nah untuk mengakses layanan perpajakan ini, tentunya karena layanan perpajakan ada di dalam aplikasi Kortex, tentunya kawan pajak harus memiliki akses terlebih dahulu untuk login di akun portal wajib pajak atau Kortex, Kak Rita. Lalu yang kedua, kawan pajak juga harus sudah memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Lalu yang ketiga, memiliki akses kuasa untuk wajib pajak yang ditunjuk atau wajib pajak yang menunjuk kuasa, Kak Dita. Oke, ada 3 hal tadi yang perlu diperhatikan ya, Betul. Kak Erwin ya. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu nih, Kak Erwin ya, biar lebih jelasnya. Nah, terkait yang pertama nih, terkait dengan akses loginnya tadi ya. Tadi kan disebutkan harus punya akses loginnya dulu nih, gitu. Nah, kan kategori wajib pajak itu ada ini ya, orang pribadi dan juga badan ya, atau instansi pemerintah lah. Nah, itu apakah ada perbedaan untuk akses login orang pribadi dan juga badan? Oke, pastinya Kak Dita ya, karena sudah beda jenis ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk ketika kita login di akun pajak, akun Kortex orang pribadi, itu harus dilakukan oleh orang pribadi yang bersangkutan, oleh wajib pajaknya sendiri. Atau yang kedua, ditunjuk kuasa yang ditunjuk. Nanti ketika orang pribadi itu menunjuk kuasa, kuasa itu bisa masuk ke akun pajak orang pribadi. Lalu yang kedua, untuk wajib pajak badan itu dilakukan oleh PIC dari wajib pajak badan tersebut. Nah, atau jadi PIC itu ya penanggung jawabnya dari perusahaan tersebut ya, Penanggung jawab utamanya ya. Iya, betul. Jadi loginnya atau juga kuasa yang ditunjuk. Nah, untuk loginnya itu kita masuk terlebih dahulu dari akun PIC atau penanggung jawab atau kuasa tersebut, baru kita memilih wajib pajak badan mana yang akan kita ajukan permohonan, atau kita menggunakan namanya menunya impersonating ya kita mengimpersonate wajib pajak sebagai wajib pajak badan tersebut. Jadi intinya kalau dulu itu loginnya melalui WP badannya ya, kalau sekarang di Kortex itu konsep loginnya sedikit berbeda ya dengan yang dulu gitu, dilakukan dari orang pribadinya atau PIC-nya dulu ya. Sempat kita bahas juga waktu di awal ya terkait karena nanti ketika seseorang menjadi PIC akan muncul ini ya akun utamanya sendiri dan akun beliau yang mewakili atau impersonate WP badannya ya. Akun utamanya dari PIC tersebut dan juga akun yang diwakili oleh orang pribadi tersebut. Oke, clear nih Kak Erwin. Nah, tadi sempat dibahas juga nih mengenai kuasa nih Kak Erwin. Nah, itu mekanisme untuk kuasa ini seperti apa? Oke, untuk mekanisme kuasa sendiri yaitu kuasa yang ditunjuk itu harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pertama, yang kedua, konsultan pajak harus memiliki izin konsultan yang masih berlaku dan juga telah terdaftar di sistem di sistem DJP dan juga terintegrasi di Sikop, Kak Dita. Ya, sistem informasinya konsultan. Betul. Lalu juga, nah setelah sudah terdaftar di situ, maka orang pribadi atau wajib pajak badan itu harus menunjuk kuasa di Kortex terlebih dahulu, dan kuasa dapat menerima penunjukan tersebut melalui Kortex juga. Jadi kuasanya juga harus sudah mempunyai akun di akun Kortex juga ya. Lalu setelah kuasa itu menerima penunjukan, maka orang pribadi atau badannya dapat memberikan akses kepada kuasa sesuai role akses kewenangannya, Kak Dita. Oke, kalau saya rangkum berarti yang pertama harus memenuhi ketentuan dulu ya, sesuai ketentuan perpajakan, boleh mewakili sebagai kuasa ya.
Kemudian yang kedua tadi harus ini ya, punya izin konsultan ya untuk konsultan pajak, dan tentunya harus terdaftar di DJP juga Betul. gitu. Kalau misalnya ada kawan pajak yang belum terdaftar, silakan bisa didaftarkan terlebih dahulu, atau mungkin yang belum diperpanjang izinnya ya, Kak Erwin ya. Diperpanjang terlebih dahulu. Betul. Kemudian tadi sempat dibahas juga mengenai harus menunjuk kuasa. Jadi dari kedua belah pihak ya, dari badannya menunjuk ataupun orang pribadi menunjuk sebagai kuasa tadi, dan kuasanya juga menerima ya penunjukan itu ya. Oke. Jadi dua-duanya tahu nih, satu menunjuk, satu menerima. Iya betul. Jadi nggak hanya satu pihak saja ya. Tidak bertepuk sebelah kanan ya. Oke. Dan tadi juga harus memberikan role access ya, sesuai yang diberikan gitu. Karena dalam konteks itu ada banyak sekali role access ya, Kak Erwin ya. Jadi harus diberikan kekuasaannya sesuai dengan role access yang diberikan. Ya, sesuai dengan kewenangannya pasti. Betul, sesuai dengan kewenangannya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya Kak Dita, nanti kan salah satu syarat untuk mengajukan menggunakan layanan ini itu harus mempunyai sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Betul. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kan kita juga sering ya membahas sertifikat elektronik ya Kak Dita ya. Nah, apakah sertifikat elektronik di sini itu sama dengan dimaksud dengan yang sebelum-sebelumnya? Apakah sama atau mungkin berbeda ya Kak Dita ya? Nah, jika memang berbeda itu cara pengajuannya bagaimana Kak Dita? Oke. Memang sebelum Kortex berlaku ya, itu memang kita sudah mengenal adanya sertifikat elektronik nih. Kawan pajak juga mungkin sudah cukup familiar ya. Nah, di Kortex ini juga ada lagi nih sertifikat elektronik Kak Erwin, karena kan kita transaksinya secara elektronik ya. Pastinya membutuhkan tanda tangan elektronik. Nah, itu salah satu fungsinya yang masih sama dengan sertifikat elektronik yang dulu sebelum Kortex berlaku. Namun ada perbedaannya nih Kak Erwin ya. Salah satunya itu kalau yang dulu sebelum penerapan Kortex itu sertifikat elektronik dimiliki oleh wajib pajak badan. Hanya badan ya? Ya, hanya badan yang memiliki. OP juga bisa, OP juga bisa. Gitu. OP juga ada yang bisa ya. Nah, melekatnya itu pada wajib pajak badannya gitu ya. Kalau sekarang itu setelah sistem Kortex berlaku, itu sertifikat elektronik melekatnya di orang pribadi Kak Erwin. Gitu ya. Jadi badan tidak memiliki sertifikat elektronik lagi nih. Tidak seperti yang kemarin ya. Ya, betul, di Kortex. Namun yang sertifikat elektronik dahulu yang masih ada itu bisa dipakai untuk melakukan hak dan juga kewajiban perpajakannya untuk tahun pajak 2024 ke belakang gitu ya. Misalnya kawan pajak mau melakukan pembetulan ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Itu masih pakai yang sertifikat elektronik yang lama, yang badannya. Jangka waktunya berapa tahun sih Mbak untuk yang lama? Sertifikat elektronik ini berlakunya itu 2 tahun Kak Erwin. Jadi kalau misalnya yang lama sudah expired gitu ya, atau sudah masa berlakunya habis gitu, nanti silakan diperpanjang nih Kak Erwin. Nah, kita lanjut lagi ya untuk yang Kortex-nya. Nah, untuk Kortex tadi sudah sempat saya singgung bahwa melekatnya itu di orang pribadinya. Jadi badannya itu sudah tidak punya lagi nih sertifikat elektronik gitu. Karena kan konsepnya tadi loginnya melalui PIC ya, atau orang pribadi masing-masing. Nah, kalau orang pribadi nanti diajukannya oleh masing-masing orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa gitu ya. Kalau untuk badan, karena badan sudah tidak punya lagi nih sertifikat elektronik, jadi nanti yang melakukan atau mengajukan itu adalah PIC-nya, betul, atau kuasanya gitu yang mewakili. Nah, tadi Kak Erwin sempat nanya nih, gimana sih cara pengajuannya gitu kan. Nah, pengajuannya itu dilakukan di Kortex, kawan pajak semuanya ya. Yang pertama itu harus login dulu gitu ya, loginnya dari akun Kortex orang pribadinya gitu, karena melekatnya di diri orang pribadi bukan badannya. Nah, kemudian setelah itu nanti kawan pajak pilih bagian atas itu ada drop down ya, kayak ada tanda ke bawah gitu. Nanti pilih yang akun orang pribadi atau akun utamanya, karena ini harus hati-hati nih untuk misalnya kawan pajak yang merupakan PIC dari suatu badan, nah itu akan ada 2 macam gitu. Jadi jangan pilih yang badannya dulu nih, nanti nggak bisa gitu. Pilihnya yang dari orang pribadinya dulu. Nah, kemudian setelah itu bisa masuk ke menu portal saya. Kemudian nanti ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, di situ
nanti kawan pajak bisa memilih jenis sertifikat elektroniknya nih Kak Erwin. Nah, ini ada dua pilihan. Ketika kawan pajak sudah punya sertifikat elektronik yang tersertifikasi, misalnya sudah punya sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN, atau BRIN, atau Peruri dan sebagainya, kawan pajak bisa memakai itu. Jadi tinggal didaftarkan aja nih Kak Erwin, di situ pilih. Nah, tapi kalau misalnya memang sebelumnya belum punya gitu ya, nanti bisa pilih yang permintaan sertifikat elektronik yang tidak tersertifikasi, yaitu kalau di sini kode otorisasi DJP. Namanya kode otorisasi DJP ya. Betul gitu. Itu nanti kayak meminta baru ya, gitu. Nah, nanti setelah itu silakan nanti kawan pajak isikan paspres. Nah, paspres ini nanti digunakan untuk setiap kali menandatangani dokumen elektronik, Erwin, gitu ya. Nah, ketentuannya itu ada juga nih paspres, minimal 8 karakter, kemudian minimal 1 huruf besar, kemudian minimal 1 huruf kecil, 1 angka minimal, dan 1 minimal karakter khusus. Oke, jadi saat masing-masing minimal 1 ya. Betul, jadi minimal ada 8 karakter tadi. Nah, kemudian ini untuk wajib pajak WNA gitu ya, yang statusnya bukan warga negara Indonesia. Nanti ada tambahan untuk upload dokumennya paspor, kemudian foto yang bersangkutan, kemudian foto yang bersangkutan memegang paspor. Ya, itu khusus gitu. WNA ya. Khusus WNA, betul. Kemudian nanti setelah itu kawan pajak bisa klik di bagian pernyataan nih Kak Erwin. Oke, ada kotak kecil ya. Ada kotak kecil, silakan di checklist, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kalau sudah berhasil kawan pajak bisa mengunduh bukti penerimaan suratnya. Gitu, atau bukti penerimaan elektronik dan juga penerbitan kode otorisasi. Oke, jadi pengajuan kode otorisasi ini wajib kawan pajak sendiri tidak perlu kemana-mana ya Kak Dita ya? Betul, bisa lewat Kortex gitu, ya. Betul. Jadi kawan pajak menghemat waktu nih ya. Betul. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan kode otorisasi atau sertifikat elektronik dan sudah diterbitkan karena sudah mendapatkan surat penerbitan kode otorisasi. Nah, untuk mengecek validitas dari kode otorisasi atau sertifikat elektronik tersebut, bagaimana caranya Kak Dita? Oke, nanti kawan pajak untuk mengecek validitasnya ya, apakah valid atau tidak, itu nanti kawan pajak bisa buka di menu portal saya, kemudian nanti profil saya, kemudian nomor identifikasi eksternal. Nah, kemudian kawan pajak bisa scroll nih ke bagian atas, ada pilihan digital certificate. Nah, silahkan diklik. Nanti pastikan di situ statusnya itu valid, Kak Erwin. Gitu. Nah, kalau statusnya invalid, nanti kawan pajak bisa mengajukan ulang. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ketika dicek misalnya memang invalid, nah itu bisa mengajukan ulang. Berarti saya juga pernah ngecek nih punya saya sendiri Kak Dita. Gimana nih? Ya, jadi memang dicek sendiri di situ di menu yang tadi disebutkan oleh Kak Dita. Lalu ketika statusnya itu invalid, nanti di sebelah kanan itu ada tombol Kak Dita atau cek status kalau nggak salah namanya. Nah, ketika cek status itu akan ada 2 hasil Kak Dita. Yang pertama statusnya berubah jadi valid. Yang kedua tetap invalid, namun nanti akan ada notifikasi. Jika tetap invalid maka ada notifikasi silakan ajukan ulang kode otorisasi DJP gitu. Ya, betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap ketika invalid bagaimana ya, kenapa ya? Ya, nggak usah panik ya. Itu diajukan ulang aja nggak apa-apa. Betul sekali. Nah, Kak Erwin, tadi kan kita sudah sempat membahas nih hal-hal yang perlu dipersiapkan nih oleh kawan pajak ya, untuk permohonan layanan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih tata caranya untuk mengajukan layanan administrasi perpajakan ini di Kortex? Yang pertama pastinya kawan pajak harus login terlebih dahulu di akun Kortexnya. Tadi seperti disinggung Kak Dita, jika orang pribadi itu bisa login melalui akun orang pribadinya sendiri, atau jika orang pribadi itu menunjuk kuasa, maka login menggunakan akun kuasanya tersebut. Lalu untuk yang kuasa bisa memilih yang diwakili, impersonate tadi. Betul. Lalu untuk yang akun wajib pajak badan sama sebenarnya, yaitu loginnya tetap menggunakan akun PIC-nya atau kuasanya. Lalu yang memilih wajib pajak yang akan diimpersonate ya, tidak. Jadi dipastikan loginnya ke akun orang pribadinya terlebih dahulu.
karena di wajib pajak di akun wajib pajak badan itu tidak bisa mengajukan permohonan layanan administrasi perpajakan. Lalu setelah kita bisa sukses masuk ke dalam akun konteksnya, lalu pilih menu layanan wajib pajak. Lalu dipilih submenu layanan administrasi, lalu buat permohonan layanan administrasi perpajakan. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan antara menu yang tampil di wajib pajak orang pribadi maupun di wajib pajak badan. Ya, apa nih Kak Erwin? Nah, ketika kita di akun wajib pajak orang pribadi itu akan langsung muncul ketika kita login dengan menggunakan akun kita sendiri ya Kak Dita ya. Kita menggunakan akun kita sendiri itu akan langsung muncul permohonan apa saja yang bisa diajukan. Jenisnya ya? Jenis-jenisnya. Oke, ada listnya gitu daftarannya. Oke. Nah, lalu jika kita menggunakan akun wajib pajak badan, maka kita harus memilih nama wakil terlebih dahulu sebelumnya. Nanti ada tanda kaca pembesar di bagian pojok kiri atas. Silakan diklik, nanti akan muncul nama wajib pajak badan tersebut. Tapi loginnya tetap harus dari akun PIC-nya ya, nggak bisa lewat akun WP badannya ya. Iya, tetap. Gitu. Lalu kita sudah pilih, baru kita memilih layanan administrasi perpajakan yang akan kita ajukan permohonan. Oke. Nah, ketika setelah memilih, nanti akan muncul notifikasi untuk menyimpan permohonan tersebut. Nah, setelah kita klik simpan, maka akan langsung masuk ke menu alur kasus Kak Dita. Ada menu kasusnya di situ. Di sebelah kiri ya? Ya, nanti kita langsung menuju ke kasusnya tersebut, ke layanan permohonan tersebut, baru kita memilih pilihan menu alur kasus di sebelah kiri, nomor 2 atau nomor 3 gitu kalau nggak salah. Nah, setelah kita pilih alur kasusnya, baru kita cek tunggu sebentar sampai isiannya komplit. Jadi kadang loadingnya agak lama, jadi masih kosong, tunggu sebentar sampai isiannya komplit. Setelah itu dicek dokumen, kita harus mengisi kolom-kolom yang bertanda bintang, yang berwarna putih diisi, lalu juga diunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau diperlukan atau yang diwajibkan. Silahkan diunggah di situ. Berarti dalam bentuk PDF ya? Dalam bentuk PDF, disiapkan dulu dokumen dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Jika sudah semua diisi, dan mungkin juga di situ juga diminta untuk kadang juga diminta untuk melakukan penantangan secara elektronik. Nah, itu tadi yang dibutuhkan dengan menggunakan kode otorisasi tadi Kak Dita. Iya, betul. Nah, setelah diisi semua, silahkan klik lanjut, lalu bisa di-submit. Nah, ketika di-submit, proses ini sebenarnya belum selesai Kak Dita. Oh, ada yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah memastikan bahwa tahapan pengajuan ini sudah berakhir, atau kasusnya sudah ditutup atau selesai Kak Dita. Oke, ini yang mungkin harus menjadi perhatian ya untuk kawan pajak semuanya. Kadang ada yang lupa untuk mengklik alur kasusnya. Betul. Yang kedua tadi ya memastikan bahwa status kasusnya itu sudah selesai atau ditutup ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi terkait dengan itu Kak Erwin, kasus yang harus selesai itu ada konsekuensinya nggak sih ketika kawan pajak misalnya mengajukan permohonan atau layanan kemudian belum diselesaikan nih sampai dengan kasus selesai gitu. Jadi memang ketika tidak sampai ke kasus selesai, maka produk hukum yang dihasilkan di permohonan ini, di layanan administrasi ini, itu tidak akan ditemukan di aplikasi pihak ketiga ataupun di korteksnya. Oh, semacam kayak tidak terbaca gitu ya? Betul, salah satu contoh, misal wajib pajak atau kawan pajak mengajukan permohonan surat keterangan validasi BPHTB. Nah, di situ permohonannya ternyata tidak sampai selesai, cuman wajib pajak sudah mengunduh surat keterangannya Kak Dita. Nah, atas dokumen tersebut tidak akan bisa dibaca di BPN. Nah, jadi bisa menghambat pengajuan dari kawan pajak sekalian. Jadi memang pastikan bahwa kasusnya itu sudah selesai, jadi tidak menggantung gitu ya Kak Dita. Oke ya. Jadi harus dipastikan nih alur kasusnya itu diklik dan juga sampai dengan selesai ya. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya masih ada tombol lanjut, nah itu harus diklik lanjut ya. Betul. Oke. Nah, tadi Kak Erwin sempat menyinggung produk hukum ya. Ketika kawan pajak mengajukan layanan gitu ya, ada produk hukum nih gitu dari permohonan tersebut. Nah, itu apakah
akan muncul gitu secara otomatis oleh sistem, atau adakah approval ataupun persetujuan nih dari DJP terlebih dahulu, Kak Erwin? Jadi memang ada dua cara nih Kak Dita ya. Jadi Ada yang tadi dua yang sebut jenis ya. ya, dua jenis cara itu yang pertama untuk permohonannya itu bisa muncul di approval secara sistem, di otomatis secara Produk sistem, hukumnya ya. produk hukumnya. Setelah prosesnya selesai, produk hukumnya bisa langsung bisa diunduh langsung oleh kawan pajak sekalian. Nah itu salah contoh-contohnya ada KSWP, Oke. jadi surat keterangan tadi, salah satu juga SKD, juga SKF Kak Dita. Nah yang kedua itu memerlukan persetujuan dari DJP. Jadi ketika proses kawan pajak mengajukan permohonan itu perlu kita teliti terlebih dahulu dari petugas. Nanti hasilnya apakah disetujui atau ditolak. Nah ini salah satu contohnya adalah perubahan tahun buku yang pertama Kak Dita. Oke, jadi ada dua jenis ya. Ya. Bisa diperoleh ataupun secara otomatis oleh sistem keluar produk hukumnya, atau menunggu dulu persetujuan ataupun approval dari DJP. Ya. Oke. Nah, nanti kawan pajak ini Kak Erwin, bagaimana nih caranya kawan pajak mengunduh produk hukum itu yang dihasilkan nih Kak Erwin? Jadi untuk mendapatkan produk hukumnya itu kawan pajak bisa mengunduh di menu portal saya, lalu yang menu dokumen saya. Nah, itu nanti kawan pajak bisa dicari di situ dokumen produk hukum yang diajukan tadi. Lalu selanjutnya atau juga bisa juga melalui menu kasus tadi. Di menu kasusnya tadi itu kan ada berbagai macam pilihan ya selain naruh kasus. Nah itu cari yang pilihan dokumen Kak Dita. Nah, pilihan dokumen itu di nomor berapa ya? Nomor 4 atau nomor 5 kalau nggak salah. Nah, di situ diklik di situ, nanti akan muncul dokumen yang terkait produk hukum. Baik itu mungkin surat permohonannya muncul di situ dan juga dokumennya, surat produk hukum yang dari DJP. Jadi ada pilihan ya, dua cara tadi ya. Bisa lewat menu portal saya, dokumen saya, atau bisa dibuka dulu kasusnya ya, dan kemudian dipilih bagian yang sebelah kiri tadi. Di bawahnya alur kasus itu ada ya, dokumen ya. Oke. Nah ini pas yang satu lagi Kak Dita, yang pasti kawan pajak itu bertanya-tanya nih. Terkadang kan ketika kita mengajukan prosesnya kan di Kortex ya, di mana itu dilakukan di tempatnya kawan pajak sekalian ya. Betul. Nah kan dimungkinkan ketika kawan pajak mengajukan permohonan itu atau mungkin ada keperluan nih Kak Dita nih. Nah, apakah proses pengajuan permohonan ini itu harus langsung selesai atau bisa disimpan dulu lalu dilanjutkan di kemudian hari Kak Dita? Oke. Nah, ini Kak Erwin jawabannya adalah bisa dilanjutkan bisa ya. Jadi tidak harus selesai saat itu juga nih untuk pengajuan permohonannya. Jadi misalnya ketika kawan pajak mengisi permohonan, kemudian misalnya ada yang dokumen yang belum dilengkapi gitu ya, atau misalnya ada keperluan nih kayaknya yang sangat-sangat mendesak gitu ya. Nah, nanti kawan pajak bisa untuk menyelesaikannya di waktu selanjutnya. Tenang saja, nanti untuk dokumen yang sudah diisikan itu tidak hilang ya, gitu. Nanti kawan pajak tinggal membuka di menu layanan wajib pajak, kemudian nanti di menu layanan administrasi. Nah, permohonan belum disampaikan menunya. Nah, nanti di situ kawan pajak tinggal melanjutkan saja apa yang sudah terakhir kali dikerjakan di tahapan yang selanjutnya, seperti itu Kak Erwin. Bisa langsung lanjut ya, tidak perlu mengulang dari awal ya. Betul gitu. Nanti sampai dengan submit atau pengajuannya. Nah, sekarang setelah kita melakukan pengajuan atau submit, nah ini kawan pajak itu bisa memonitoring nggak, bisa mengawasi nggak ya prosesnya itu udah sampai mana, seperti itu Mbak Dita? Bisa Kak Erwin. Jadi kawan pajak setelah pengajuan permohonan itu bisa melakukan pemantauan ataupun monitoring di menu yang sama gitu ya, di menu layanan wajib pajak, kemudian layanan administrasi, kemudian nanti ada dua submenu lagi, permohonan dalam proses itu untuk yang sedang diproses, kemudian ada juga menu submenu permohonan telah selesai. Nah, itu untuk permohonan yang sudah selesai. Jadi tinggal di monitoring atau dipantau nih dari menu tersebut Kak Erwin. Betul. Jadi bisa ya, jadi tidak perlu tanya ke kantor pajak ya. Betul. Nah, berarti sudah bisa setelah
dimonitoring bisa. Nah, selanjutnya Kak Dita. Nah, terkadang kan kawan pajak kan mungkin pernah mengajukan layanan permohonan juga, layanan administratif juga ya Kak Dita ya. Mungkin lupa ya kira-kira pernah ngajuin apa aja dulu ya. Nah, itu kira-kira kawan pajak bisa mencari nggak ya, mencari ulang lagi nggak ya? Kira-kira dulu pernah mengajukan permohonan apa saja gitu. Ya, fasilitas maksudnya ya, Iya. fasilitas perpajakan yang sudah diberikan oleh DJP. Nah, itu bisa Kak Erwin. Menunya, submenu besarnya masih sama, ada di menu layanan wajib pajak, kemudian pilih layanan administrasi. Nah, pilih yang paling bawah kawan pajak yang daftar fasilitas saya. Nah, di situ akan tertera fasilitas apa saja sih yang diberikan oleh DJP untuk kawan pajak semuanya. Misalnya nih surat keterangan domisili atau SKD. Nah, di situ kalau misalnya sudah pernah mengajukan SKD dan sudah selesai, nanti akan muncul di situ, Kak Erwin. Jadi kawan pajak tidak perlu apa ya, nggak perlu bingung kan. Kemarin pernah ngajuin nggak ya? Coba dicari dulu di menu yang tadi disampaikan Kak Dita. Betul. Atau misalnya punya fasilitas lain yang kira-kira saya punya fasilitas apa ya gitu ya yang diberikan DJP, betul. Bisa dicek di situ nih kawan pajak. Nah, selanjutnya jadi memang karena permohonannya itu diajukan di Kortex dan juga kawan pajak juga tidak perlu kemana-mana, hanya perlu mungkin mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam formatnya PDF ya. Itu kan kawan pajak bisa dilakukan di rumah atau mungkin di kantor, jadi tidak perlu keluar-keluar. Jadi semoga bisa mempermudah dari kawan pajak sekalian ya. betul. Kira-kira ini ada pertanyaan nggak ya Kak Dita ya? Kita cek dulu pertanyaannya. Sepertinya tidak ada ya Kak Dita ya untuk pertanyaannya ya Kak Dita. Karena mungkin ada beberapa yang sudah pernah mencoba juga ya Kak Erwin sudah pernah mencoba atau mungkin juga praktek sendiri. Nah, nanti jika teman-teman ingin, nanti kan kita juga membagikan video ini di feednya kita ya, di akun Pajak Tanah Abang 1 ya. Nanti bisa tanya di komen deh, di situ nanti kita jawab. Baik. Tadi ngobrolnya cukup seru nih Kak Erwin ya tentang layanan perpajakan ini. Oke, baik kawan pajak, demikianlah tadi bincang seru kita mengenai topik layanan administrasi perpajakan dalam Kortex. Nah, silakan nanti kawan pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk membantu kawan pajak dalam mengajukan permohonan layanan administrasi perpajakan. Tentunya kami harapkan dapat mempermudah kawan pajak dalam melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya. Kita doakan bersama ya, semoga banyak perbaikan juga dalam sistem Kortex yang baru ini. Semoga semakin mempermudah kawan pajak nanti dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bergabung dalam episode kali ini. Nantikan kami pada episode selanjutnya. Saya Dita dan rekan saya Erwin pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.